يا ولي الله صل وسلم على محمد يا ولي الله حمدا لله وشكرا يا ولي الله سلام الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Abad ke-18 1800. wafatnya. Berarti sudah berapa tahun sampai sekarang ya? Kalau tidak salah 201. 200. Berarti duluan Syekh Burhan ya. Aryaman ya? Iya. Beliau jauh di atas Burhanuddin. Ya. Ada silsilah beliau. Silsilah dari Nabi sampai ke Syekh Abdul Wahab ada. Oh. Silsilah dari Kilman, bukan silsilah nasab ya. Iya, iya. Sanatnya itu. Sanat Ya, Kilman. sanat ilmunya. Jadi dalam sejarah dulu Syekh Abdul Wahab ini berselisih paham dengan orang Tanjung Munawur, Sumber Kudus, sehingga beliau keluar dari Tanjung Munawur. Jadi ada sejarah yang mengatakan beliau bukan orang Tanjung Munawur, tapi ada pula yang mengatakan beliau orang Tanjung Munawur. Jadi kalau secara logika kami, beliau itu bukan orang Tanjung Munawur. Kalau seandainya beliau asli dari nggak keluar, karena kalau kita orang Minang ini kan bapandang bapak kuburan. Basosok Witirami. Jadi seharusnya tidak pindah sebagai cucung kan asli situ, seharusnya pindah ya kan, tidak keluar dulu kan. Tapi beliau keluar karena bersesi pengajian lah istilah dengan ulama Tanjung Munawur sama nenek mamak ke negara Tanjung Munawur itu. Jadi beliau keluar, pas beliau keluar, beliau langsung ke daerah namanya Padang Lawe. Padang Lawe di Tanjung Palu sama Muhammad Yasin. Ada surau Masaji dulu, terus apabila masih diabadikan oleh ini mama ke negara Padang Lawe itu, seperti batu beliau yang sering tempat beliau sholat masih ada di dalam masjid. Dari Padang Lawe beliau pindah lagi ke daerahnya Seloke, sawah 3 petak, bahasa kami 3 piriak di Seloke. Masih ada, tapi 3 petak atau 2 petak masih ada. Jadi di Seloke itu dulu kan transportasi lewat air. Iya. Jadi sebelum Calau bernama Calau ini dipimpin dulu oleh orang dari suku Bendang yang dulu bagala Maman Tapawa, kalau sekarang galanya ini Datuk Tan Marajo Bendang. Jadi beliau lah yang mempunyai jorong seberang suka Maman Tapawa atau Nyek Tamarajo yang sekarang. Jadi beliau waktu itu pergi belayar ke Seloke. Sebutlah sama Syekh Abdul Wahab tuh. Waktu itu Nagari Molo belum dibentuk ya. Sebut Nagari Syekh Abdul Wahab di Seloke. Setelah Motota bahasa Minang lagi ya. Ngerti? Bahasa Indonesia. Jadi setelah dia ketemu sama Syekh Abdul Wahab yang memantap atau ini Datuk Tan Marajo tadi selaku orang tua di Jorong Seberang Sukam ini bercerita, lalu dibawalah Syekh Abdul Wahab ke Jorong Seberang Sukam. Setelah dibawa ke Jorong Seberang Sukam, ini kan Jorong Seberang Sukam namanya nih, beliau kasihlah tanah, beliau wakafkan tanah untuk Syekh Abdul Wahab. Nah ini tanah, jadi setelah diwakafkan dikasihlah nama tanah wakafnya Syekh Abdul Wahab Calau. Calau itu bahasa lama, bahasa Sansangkerta namanya. Calau itu kalau diapakan sekarang tuh, Calau itu bacaloan babati, berbatas. Jadi ada batas. Jadi kalau sini batasnya nih pagar, batas pagar, di sana ada kali kecil. Nah, itu yang Calau. Jadi keluar dari gerbang nanti bukan Calau lagi, Jorong Seberang Sukam namanya. Nah, jadi yang Calau yang lingkaran ini aja, kawasan ini aja. Nah, keluar nanti di gerbang tuh itu Jorong Seberang Sukam lagi namanya. Jadi,
Jadi Syekh Abdul Wahab ini salah satu tokoh yang ikut serta membentuk Kinagarian Maroh. Jadi beliau ulamanya. Jadi beliau salah satu ulama yang semasa hidupnya istilahnya koromah dari kalangan tarikat Syatariah. Jadi Calau ya. Oh, iya. Jadi Calau tarikat kami di sini Syatariah. Tarikatnya. Ya, tarikat Syatariah. Terus keilmuannya itu dulunya di pondok pesantren awalnya Beliau di Aceh. bukan. Beliau belajar sama Syekh Kusasi Tibarau. Sebelum Syekh Amiluddin Pudak, beliau langsung ke Syekh Kusasi Tibarau. Cuman yang menjazakan kaji beliau itu Syekh Amiluddin dari Pudak. Jadi di Sijunjung ada 3 Syekh. Yang pertama Syekh Amiluddin dari Pudak, yang kedua Syekh Abdul Wahab Calau ini, yang ketiga Syekh Malimbayang di Serosimawang Sijunjung. Ya. Jadi kalau kami istilah filsafah kami dalam pengajian kami yang 3 Syekh ini bagai atau kakek kami itu di Pudak, induk atau ibu kami di Calau, bapak atau ayah kami di Simawang. Jadi tiga C ini kami istilahkan gitu kan. Jadi tidak bisa gitu. Kalau kami di sini nggak bisa menafikan salah satu karena bersangkut paut. Sedangkan Syekh Amiluddin, Syekh Malimbayang yang Simawang, beliau menerima kaji pada Syekh Ahmad. Nih. Syekh Ahmad menerima kaji Syekh Amiluddin menerima kaji dapat ijazah daripada Syekh Abdul Wahab, Syekh Abdul Wahab dapat ijazah kaji beliau daripada Syekh Amiluddin yang di Pudak. Syekh Amiluddin langsung dari Kusasi Tibarau. Itu dari silsilah beliau. Kemudian terus apa namanya itu karomahnya. Karomah salah satu bentuk karomah beliau. Yang pertama ada batu di luar, ada 3 nama. Ada orang menamai batu angke. Karena dalam sejarah batu yang masih di luar itu apung dulu kiriman Syekh Amiluddin yang di Pudak. Jadi pas tiba di bawah kan ada pohon beringin. Kalau dulu di bawah tuh di pohon beringin itu dulu tepian mandi. Di beringin bawah. Jadi pas batu apung ini tiba di tepian mandi itu dia nggak juga ke atas. Jadi mutar-mutar sana. Mutar-mutar. Terus kalau dalam sejarah yang kami terima ada yang mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan 10 orang mengangkat batu nggak bisa diangkat. Beliau lah Syekh Abdul Wahab mengangkat sendiri ke atas. Batu masih ada di luar. Yang diukur yang di luar yang ketek. Beliau mengangkat serang pakai pakaian basahan beliau serang ke atas. Terus yang kedua salah satu bentuk karomah kalau waktu beliau datang ke sini dibangunlah surau tinggi. Itu surau tinggi pertama kali dibangun. Jadi surau beratapkan seperti rumah adat. Itu filsafat memadukan antara adat dengan agama gitu. Karena beliau salah satu bentuk membentuk Kinagarian Maroh. Nagari. Jadi setelah datang sini dibangun surau, waktu itu belum ada air. Beliau ke atas sana cari air. Kalau bahasa kaminya tuh meninjau mencandik. Tiba di atas, beliau tancapkan alat tukat beliau, keluar air bernama Lasemu Tinjau. Alhamdulillah sekarang masih mengalir ke rumah Buya selaku khalifah, dan tukat beliau masih ada, peninggalan beliau masih ada. Tapi yang berhak memperlihatkan peninggalan beliau seperti tongkat, kitab-kitab beliau, baju-baju apa beliau, yang lain-lain lah peninggalan beliau itu hanya khalifah. Yang sekarang khalifahnya Al-Mukram Umar Al-Tungkumodo. Beliau enggak ada sekarang gitu. Jadi dia yang berhak untuk melihatkan. Di atas surau tinggi nanti ada kamar. Di sana lah peninggalan seperti tongkat beliau waktu belum mendekatkan keluar air. Itu air yang masih mengalir ke rumah khalifah. Terus salah satu bentuk karomah beliau yang lain. Ini cerita dari tetua yang saya dapat ya. Kalau di Calau ini dulu sebelum ada musibah yang namanya gobah, kalau kami menamakan ini gobah maksudnya. Gobah yang lingkaran ini, yang di dalam ini. Itu selalu bergetar sebelum ada musibah selalu. Kata orang, tapi wallahu a'lam. Tando ya. Tando. Contoh pada gempa 2016, gempa berapa tuh yang muncul kan? di Padang tuh. Ya, di Padang Aceh. Di Padang, waktu gempa di Padang. Di Padang. 2016 2014.
Itu selalu memberi tanda. Jadi sebelum terjadi bencana selalu gobah ini bergetar terus. Jadi kedengaran oleh masyarakat. Jadi banyak orang mendengar. Jadi kalau dikatakan itu apa namanya? Salah satu itu cerita, banyak orang menyaksikan gitu. Terutama penduduk sekitar sini. Iya, sekitar penduduk. Nah, seperti kalau yang di luar itu tabuh. Kan tabuh nama kami, kalau bahasa Indonesia apa nama tabuh itu? Beduk. Itu selalu kalau ada musibah yang besar selalu berbunyi sendiri tengah malam nanti. Itu salah satu yang apa gitu. Itu siapa yang buat itu? Lah lama tuh beduk. Udah lama. Bahkan sebelum saya lahir masih ada. Termasuk pohon nangka nih. Non nangka kata orang ini saya punya mama ini paman. Paman saya udah tua, masih hidup sekarang. Kata beliau waktu beliau masih kecil pohon nangka udah ada. Pohon nangka itu? Iya. Udah tua ya nangka ini. Udah tua. Termasuk beduk. Berarti ini sering dikunjungi jamaah gitu ya? Alhamdulillah. Yang paling ramai itu bulan Rajab sama Saban. Oh. Rajab sama Saban biasanya jemaah datang. Biasanya siap zuhur tuh udah datang. Sampai jam 4 pagi saya masih di sini. Nunggu jemaah. Jadi nginap sini ya orang-orang tuh. Bukan, silih berganti datang. Gitu ya. Nah, jadi mau tak mau saya di sini karena saya iya. sebagai juru kunci kan. Sampai jam 4 pagi biasanya saya di sini. Terus halnya itu waktunya Waktu hal apa namanya itu? Peringatan. Peringatan Untuk kemati doa. ke istilahnya wafatnya. wafat beliau. Ya. Beliau wafat Rajab. Jadi kami Rajab, setiap betul. Rajab Sistem Rajab itu. kami selalu memperingati bulan beliau. Nah, itu halnya berarti ya. Kalau dalam tradisi Trika Satria kan Tanggalnya ada berapa itu? Mas? Hah? Tanggal Rajabnya tanggal atau kalau tidak salah 27 Rajab. 27 aja. Ya, 27 Rajab. pas Isra Mi'raj itu. Paling Samirat. Iya, 27 Rajab. hari-hari keramat. Kami selalu memperingati. Hmm. Cuman kalau 27 Rajab tuh biasanya yang memperingati itu masyarakat jarang. Cuman yang memperingati itu biasanya nenek mama ke Nagaden Moroh. Karena Calau ini kan di bawah pengawasan nenek mama ke Nagaden Moroh. Biasanya nih yang datang memperingati itu khusus nenek mama sama buya. Seperti kami tahlilan, madiakan pala buat beliau. Pengelolaannya ini cagar budaya ini macam mana? Siapa? Yang ngelola ini, yang memelihara, ini yang tempat lokasi ini. mugar. Kalau itu bisa dibilang jadi bayar siap dulu hap. Sekarang yang istilah melihara, yang memelihara inilah. Kalau yang memelihara bersih itu saya, Hmm. yang bersih. Cuman kan kalau masalah dana apa-apa Nah, itu. mayoritas kami di kota-kota. Semua Itu ya, pembangunan di berarti kota. swadaya ya. Swadaya. Nggak Jarang. ada pemerintah setempat. Pemerintah istilahnya. ada dikit-dikit seperti pagar, Hmm. kolam ikan itu aja. Kalau masalah atap atau tempat inilah itu mayoritas Syekh Abdul Wahab. Hasil infak ya. Iya, hasil infak Syekh Abdul Wahab. Ini kan kota. Sayang maksudnya ini kan termasuk aset ya, aset Iya. daerah yang insya Allah mudah-mudahan ya. Kalau di Jawa sih Kak Wali Songo itu kan Iya. rame ya kan. Iya. Mudah-mudahan kita di sini nanti kan. Terus apalagi di Sumatera Barat ini kan banyak Iya. makam-makam wali. Mudah-mudahan perhatian pemerintah itu memang ada ke sini. Nah, ini aksesnya kayaknya masih sulit ke lahan parkir. Rencana sih apa nanti akan seperti gerbang nanti akan dirombak, dipertinggi karena kalau yang datang untuk mobil Bus itu pariwisata ya. kan nggak sulit masuk. Oh, iya. Jadi sekarang kan jalan tembus sudah ada, cuman belum selesai. Hmm. Nah, jalan tembus sana udah ada. Ini area itu memang ekstrim perbukitan ya. Keturunannya kan masih ada. Enggak, bila putus, nasab bila putus. Oh, berarti Syekh sama Abdul jo Wahab. Syekh Abdul Wahab jo ya? Iya, Syekh Abdul Wahab ini Syekh Burhanuddin. dan enggak mempunyai keturunan. Ah. Makanya Kilman beliau turun ke ponakan beliau Syekh Iya, Jalaluddin. iya, iya. Oh, Syekh Jalaluddin baru mempunyai keturunan Syekh Ahmad diturunkan oleh Kilman beliau. Iya. Syekh Ahmad putus lagi. Kilman beliau diturunkan pada Syekh Hermadin Bayang di Sumawang. Ini nyambung kemana lagi Syekh Ahmad nanti itu yang punya keilmuannya. Oh, ini untuk skala wilayah ya yang di Calau nih ya. Yang di Salahnya aja. Kalau yang di makam itu masih keturunan Syekh Bukan, Abdullah, bukan. bukan. Yang di Cuman makam antara murid dengan guru aja. antara Hubungan murid. antara murid Hubungan murid dan santri. Kalau 200 tahun yang lalu termasuk pejuang kemerdekaan juga ya. Ulama ini ya kan. Nah, ini santrinya Syekh Burhanuddin. Iya, iya.
muridnya saya Burhanuddin. Iya. Mulakan ya saya Burhanuddin nomor berapa? Seperti saya Abdul Wahab dapat ijazah daripada saya Miludin dapat ijazah di Kusesi Tubarau, saya Kusesi Tubarau dapat ijazah saya Abdul Hasan dapat ijazah saya Idris Mufti Tanjung Medan, baru saya Jalaluddin Tanjung Medan, terus saya Khairuddin Muraki, baru saya Abdul Rahman Burhanuddin Mulakan. Tanjung Medan itu daerah mana? Di Pariaman juga. Ya. Ya, terima kasih Bang Ya, semuanya. sama-sama Ustaz. Batu keramat. Nah, ikonnya adalah bukan dari Sanyo. Bukan, ini yang pakai selang putih ini yang dari semua hijau tadi. Oh, yang di Anto katanya. Iya. Oh ini. Langsung ke rumah kerja.